Selamat pagi semuanya. Ya, Selamat pagi, Pak. ya, dibuka kameranya semuanya ya. Nah, tadi kita sudah atau Bapak sudah sampaikan di forum bahwa hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Ya. Nah, tadi sudah saya suruh membaca tentang himpunan. Semua sudah baca? Sudah baca? Siapa yang sudah baca? Halo, Saya belum, Pak. Moses belum. Kenapa Moses? Belum, Pak. Tadi lagi mandi, Pak, lupa baca. Lagi mandi. Kamu bangunnya jam berapa, Nak? Jam 6, Pak. Terus mandinya jam berapa? Kan tadi dikirim jam 7. Ya. Makan dulu. Itu disiapkan persiapan yang kurang itu. Ya. Siapa yang sudah baca? Yang sudah baca dulu deh. Cecilia udah baca? Halo Cecilia. Sudah baca? Sudah, Pak. Belum. Kenapa? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Udah baca materinya? Ezra udah baca, Ezra? Sudah, Pak. Sudah. Apa yang kamu dapat setelah kamu baca? Pengertian himpunan. Pengertian himpunan. Pengertian himpunan. Apa itu pengertian himpunan? Kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atas segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Itu baca ya? Iya. Iya, baca barusan ya? Oke. Fevo udah baca, Fevo? Sudah, Pak. Apa yang kamu baca? Yang kalau himpunan tuh kayak X, himpunan A adalah X, di mana X lebih kecil dari 7 dan lebih besar dari 8, dan X merupakan elemen bilangan real. Itu yang kamu baca. Itu tentang apa itu? Artinya itu memang bagian dari himpunan, materi dari himpunan. Tapi itu apa? Itu memang materi benar, itu materi himpunan benar. Yang materi itu, Pak, yang kayak kurung-kurung kurawal, terus apa sih, elemen-elemen. Soalnya saya udah belajar, Pak. Susah ngomongnya gimana. Susah ngomongnya, tapi udah baca ya. Oke, bagus. Paling tidak sudah ada modalmu untuk belajar hari Sudah, ini. Pak, yang kurawal-kurawal itu. Oke, paling tidak sudah ada modalmu belajar untuk hari ini. Yang lain dibuka kameranya. Jose udah baca belum, Jose? Jose? Sudah baca, Nak? Sudah, Pak, dikit doang. Dikit. Apa yang dikit itu? Yang dikit itu dulu dah sampaikan ke Bapak. Apa yang kau baca yang sedikit itu? Hah? Penyajian himpunan, Pak. Apa itu himpunan? Penyajiannya, Pak. Penyajiannya. Gimana menyajikan himpunan itu gimana? Gimana ya? Gimana menyajikan himpunan itu? Hah? Seperti gini, berbagai jenis sajian makanan gitu-gitu.
Sajian makanan begitu. Oke. Lebih spesifiknya. Tadi kalau menyajikan himpunan itu salah satu contoh yang disebutkan FEVOL itu. Ya, cara menyajikan himpunan atau menyatakan himpunan tadi yang disebutkan FEVOL itu contohnya, caranya. Ya. Kalau yang disebutkan Ezra itu memang itu pengertiannya. Ya, itu di buku memang sama persis seperti itu, tidak ada titik komanya juga nggak dirubah. Ya. Siapa lagi yang sudah baca? Angel udah baca, Angel? Dibuka, di-unmute. Dikit, Pak. Dikit. Apa yang sedikit yang kamu baca pagi hari ini? Ayo. Yang kamu baca pagi hari ini yang sedikit itu apa? Sama kayak Ezra, Pak. Sama kayak Ezra. Apa? Paling tidak yang kamu baca tadi, yang selama kamu literasi itu, pasti ada yang kamu hafal atau menempel di dalam pikiranmu. Apa coba? Kayak A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf lokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Itu yang kamu baca. Itu baca dari buku paket ya? Iya. Oke. Siapa lagi yang sudah baca? Siapa lagi yang sudah baca? Wahyu udah baca belum, Wahyu? Ya, Wahyu. Udah baca belum materinya? Halo, Wahyu. Dengar saya? Dengar saya, Wahyu? Benar, Pak. Udah baca belum tadi materinya? Udah ada yang dibaca? Belum? Belum. Oke. Makanya saya suruh kalian itu sebelum kita mulai materi itu selalu dibaca terlebih dahulu. Paling tidak ada modal atau yang kalian ketahui ketika mau belajar hari ini. Contoh kayak tadi FEVOL kan, saya sudah baca, Pak. Ya, yang saya baca tentang ini menyatakan notasi itu sebenarnya dengan notasi sebenarnya membaca notasi. Ya, paling tidak dia sudah paham. Ada yang misalnya membaca notasi. Kemudian Ezra sudah baca, saya cuma tahu pengertiannya, Pak. Itu kan sudah menggali ilmu namanya. Jadi harus dibiasakan membaca. Kalau udah disuruh baca seperti itu, minimal baca materinya. Ya. Jadi ketika kita mau belajar saat ini, paling tidak ada yang sudah kamu tahu, kemudian kalau ada yang kurang paham, sudah bisa langsung kamu bertanya. Ya. Oke, kedepannya saya harap kedepannya semua sudah ketika disuruh membaca, semua sudah membaca. Tidak ada satupun yang membaca, tidak ada kayak Moses, Pak saya lagi mandi, saya makan. Sudah tahu waktunya bahwa jam 7 itu sudah mulai KBM. Berarti tidak ada lagi alasan, lagi mandi, lagi sarapan, atau dan lain sebagainya. Jam 7 pas, berarti sudah siap sedia semuanya, sudah ada di meja belajar, sudah aplikasinya atau handphonenya semua sudah siap. Tidak ada lagi alasan masih mandi, masih makan, dan lain sebagainya. Paham ya? Itu harus dibiasakan. Setiap mata pelajaran apapun itu harus dibiasakan. Oke? Nah, sekarang kita belajar tentang materi hari ini tentang himpunan. Ini materinya. Ya. Hari ini kita hanya mempelajari topik yang 3 ini. Himpunan, berarti ada pengertian himpunan, ada menyatakan himpunan, dan jenis himpunan. Topiknya ini yang kita bahas untuk hari ini.
Ya, ketika kalian sudah paham yang 3 topik ini, maka untuk selanjutnya nanti materi berikutnya lanjutannya itu akan lebih mudah kalian untuk mengerjakannya. Ya, tadi secara sekilas bahwa Ezra sudah menyatakan pengertian himpunan ini. Jadi topik pertama yang kita baca ini adalah pengertian himpunan. Oke, nah ini dia. Himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Artinya, ketika dinyatakan sebuah himpunan itu ada tolak ukurnya. Ada sifat atau ciri yang pasti yang bisa dinyatakan dia ke dalam suatu kumpulan. Ya, jadi kalau dalam bahasa umumnya dibuat ini adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Artinya cirinya jelas, maknanya jelas, dan tidak ngambang. Ya, nah perhatikan biar lebih paham, perhatikan contoh ini. Ada di sini ada 4. Kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan bilangan asli, kumpulan lukisan yang bagus. Yang keempat adalah himpunan orang yang pintar. Ya. Dari keempat ini, contoh keempat ini, mana kira-kira yang merupakan himpunan, mana yang bukan himpunan? Nah, untuk mengerjakannya atau memahaminya, kembalikan dia ke pengertian himpunan ini. Ya, contoh, kumpulan hewan berkaki 2, apakah dia sudah memiliki definisi yang jelas atau belum? Kalau dia memiliki definisi atau arti atau ciri yang sudah spesifik, lebih jelas, maka dia himpunan. Tapi kalau dia tidak memiliki ciri atau spesifik yang lebih spesifik, maka dia bukan himpunan. Nah, siapa yang bisa jawab? Mana di antara yang 4 ini yang merupakan himpunan, mana yang bukan himpunan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mencoba menjawab? Enggak, Pak. Siapa? Simon, ngapain Simon itu? Oke. Siapa yang bisa jawab? Ayo, berani mencoba. Ya. Benar atau salah nanti kita bahas, itu yang kita perbaiki. Yang penting berani dulu kamu menjawab sesuai dengan yang kamu tahu. Ayo. Siapa yang bisa mencoba? Ya. Ya, Pevo. Mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan merupakan himpunan? Kumpulan bilangan. Himpunan itu kumpulan bilangan asli. Nomor 2 itu saja? Atau masih ada yang lain? Yang merupakan Nomor 1, Pak. Nomor 1. Kumpulan hewan berkaki 2. Nah, terus? Kaki 2. 1, 2. 3, 4? Iya, Pak. 1 sama 2. 1 sama 2 saja? 3, 4-nya? Himpunan atau bukan? Bukan kayaknya, Pak. Hah? Bukan. Gak tahu, bukan kayaknya, Pak. Aku ngertinya bilangan. Hah? Nggak apa-apa, mana yang kamu lebih paham? Mana yang menurut kamu merupakan himpunan? 1 sama 2, 3, 4-nya enggak. Kumpulan itu, Pak. Yang waktu itu yang lagi kalau kan juga kayaknya sih, Pak. Oke, tadi coba Moses, mana Moses? Buka kameranya Moses. Moses, dengar saya? Moses? Iya, Pak. Nah, tadi Iya, Pak. saya dengar kamu bilang bahwa nomor 1 adalah merupakan himpunan. Kenapa? Apa yang menunjukkan kalau dia himpunan? Karena objek, Pak. Ya, objeknya objek mana tertentu. objeknya? Yang Hewan, Pak. dikatakan di situ objeknya yang mana? Hewan. Hewan.
Kalau objeknya cuman hewan, Iya, Pak. berarti bisa sapi, bisa kambing, bisa burung. Begitu. Ayam, Iya, Pak. ayam, Banyak. ayam. Nah, makanya kan saya katakan di sini objeknya ini yang lebih spesifik, ya. Kenapa nomor 1 itu kamu katakan himpunan? Siapa yang sepakat dulu deh? Yang sepakat bahwa nomor 1 itu adalah himpunan. Saya, Pak. Moses, terus Tidak. Saya, Revo juga tadi sepakat nomor 1 itu himpunan. Ezra? Ezra? Itu himpunan atau bukan? Tapi aku yakinnya nomor 2 yang himpunan. Ayo Ezra. nomor 4. Nomor 1 itu himpunan atau bukan? Himpunan. Himpunan. Kenapa? Kamu bisa berani menyatakan bahwa itu adalah himpunan. Tadi kan pengertiannya kamu sudah paham, kamu sudah baca dan kamu sudah sebutkan himpunan itu, dan di situ sudah ada jelas tertulis pengertiannya. Ayo, berani mengucapkan, berani menyampaikan pendapat. Ya, benar salahnya nanti. Yang penting sampaikan dulu pendapatnya. Kalau kamu mengatakan itu himpunan, kenapa? Cecilia? Kalau Cecilia, mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan? Bisa dengar Cecilia? Halo? Cecilia dengar suara saya? Iya, Pak. Ya. Mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan? Ayo. Yang hewan berkaki 2. Hewan berkaki 2. Itu saja? Oke. Ya. Perhatikan contoh yang Satu sama ini. 2, Pak. Nomor 2. 1 sama 2. 1 sama 2. 2. Siapa tadi yang jawab tadi siapa? Barusan yang Saya, jawab? Pak. Siapa? Leon. Iya, Pak. Nah, 1 sama 2 himpunan itu alasan Leon mengatakan ini himpunan kenapa? Kenapa? Apa kira-kira? Bagus, sudah berani ngomong, berani berbicara. Apa kira-kira? Oke, saya balik. 3 dan 4 bukan himpunan. Leon. Bukan, Pak. Kenapa? Coba. Kenapa nomor 3 dan nomor 4 ini bukan himpunan? Kira-kira kenapa, Leon? Karena menurut kalau lukisan itu banyak yang bagus, Pak. Kalau lukisan itu kenapa? Dibuka, unmute-nya dibuka, biar kedengaran. Kalau lukisan kenapa? Unmute-nya Kalau dibuka. lukisan yang bagus itu banyak, Pak, menurut orang-orang, Pak. Kalau hewan tuh banyak, Pak. Cuma berkaki 2. Jadi beda-beda, Pak. Nomor 4 bukan himpunan, kenapa? Karena banyak kok orang sekitar, bukan dia Dika doang. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya ya. Udah berani, tepuk tangan lah, nggak usah itu ya.
Udah berani bicara, berani ngomong, ya. Oke, kita bahas sekarang. Kenapa yang mana yang merupakan himpunan, yang mana bukan himpunan? Ya, nih dia. Ya, perhatikan. Contoh 1 merupakan himpunan. Kenapa? Sudah memiliki definisi yang jelas dengan terukur, yaitu berkaki 2. Objeknya itu hewan, ciri-cirinya harus berkaki 2. Itulah yang menyatakan bahwa dia himpunan. Artinya, jika dikumpulkan semua hewan yang berkaki 2, itu termasuk himpunan. Apa aja contohnya? Bebek, ayam, kemudian burung, apalagi yang berkaki 2. Ya. Kalau kerbau masuk enggak? Sapi masuk enggak? Enggak. Kenapa? Karena cirinya spesifik yang diminta itu yang harus berkaki 2. Sapi berkaki 4. Kerbau berkaki 4. Maka dia tidak masuk. Jadi kita bisa menggolongkan dia, hewan itu yang berkaki 2, itu bisa kita pisahkan. Ya. Kalau dikatakan kumpulan hewan, itu masih lebih luas. Ya, tapi ada ciri yang lebih spesifiknya di sini adalah berkaki 2-nya. Itu dia yang membuat dia himpunan. Contoh 2 merupakan himpunan. Kenapa? Sudah memiliki definisi yang jelas dan terukur, yaitu apa? Bilangan asli. Di luar bilangan asli, dia bukan lagi masuk di dalam kelompok ini. Ya. Bilangan asli, di luar bilangan asli, misalnya 3/4, 1/4, itu kan juga bilangan, tapi itu bilangan pecahan, bukan asli, maka dia tidak masuk ke sini. Yang diminta itu hanya bilangan asli, ini cirinya. Nah, nomor 3, bukan merupakan himpunan, karena definisinya atau tolak ukurnya tidak spesifik. Kenapa saya katakan tidak spesifik? Sebuah lukisan seperti yang dikatakan Leon tadi itu, sebuah lukisan itu ya tidak ada ukuran sebuah lukisan itu dikatakan bagus. Ya. Kalau lukisan bagus itu relatif. Bisa saja misalnya si Leon mengatakan itu indah, bagus. Tapi yang dibilang Leon lukisan bagus itu belum tentu misalnya Moses bilang bagus. Atau kesimpulannya, ciri-ciri lukisan yang bagus itu kita nggak bisa definisikan. Makanya dia dikatakan bukan himpunan. Yang keempat, bukan merupakan himpunan. Kenapa? Sama seperti yang nomor 3 tadi. Seseorang dikatakan pintar itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Nggak ada. Nggak bisa kita definisikan. Ya, pintar itu jamak gitu loh. Bisa saja dia pintar ngomong, pintar berhitung, pintar bernyanyi, dan pintar bernyanyi itu juga tolak ukurnya apa gitu. Jadi artinya pengertiannya itu tidak spesifik. Makanya dia dikatakan bukan himpunan. Karena kita nggak bisa mengelompokkan mana yang bagus, mana yang pintar, mana yang tidak. Tolak ukur pintar itu apa? Itu. Ya. Jadi itu dia kenapa dia dikatakan yang nomor 1 dan nomor 2 itu dikatakan himpunan, yang nomor 3 dan 4 itu bukan himpunan. Ya. Paham ya? Oke. Satu lagi. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan contoh himpunan? Johan? Coba sebutkan salah satu contoh himpunan. Kumpulan siswa laki-laki, Pak. Kumpulan siswa laki-laki. Gitu ya? Boleh. Laki-laki. Ya. Saya lihat dipakai. Jadi semua siswa kalau dia laki-laki bisa dikelompokkan ke sana. Boleh. Siapa lagi yang bisa? Bagus. Simon? Saya, Pak. okay. Kumpulan keras. Kumpulan apa?
Kumpulan kendaraan beroda 2. Boleh. Kendaraan beroda 2 boleh. Simon, bisa sebutkan contohnya lagi? Saya, Pak. Saya, Ya. Pak. Kumpulan bilangan positif. Kumpulan abjad Latin. apa? Abjad Latin. Huruf vokal. Oh ya, boleh. Kumpulan huruf vokal. Ya. Angel? Saya, Pak. Kumpulan bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Oke, boleh. Ada lagi? Arnold. Sebutkan satu contoh himpunan, Arnold. Saya, Pak. Arnold? Dengar saya? Apa? Coba sebutkan satu. Halo Arnold? Bisa? Arnold? Dengar saya? Dengar. Nah, apa coba contohnya satu? Oke, simak lagi bukunya, lihat lagi ya. Kembalikan ke definisi. Sebenarnya gampang, banyak contoh-contohnya itu. Satu lagi terakhir, Adriansa. Sebutkan satu contohnya. Apa coba? Adriansa. Halo Adriansa, dengar saya? Ya, Pak. Ya. Sebutkan satu coba contohnya. Contoh himpunan apa? Kumpulan bilangan Bilangan? Apa? murni. Murni. Sama kita tadi Murni. itu bilangan asli sama aja. Murni dengan asli itu sama ya. Oke, ya. Yang penting kalian sudah harus paham contoh-contoh himpunan itu. Untuk menyatakan himpunan itu kembalikan ke definisinya. Ya, ke pengertiannya. Jadi, ketika kalian menyebutkan contoh himpunan, berarti harus tahu pengertian himpunan itu. Ya. Sebenarnya banyak. Coba kumpulan gelas yang terbuat dari kaca. Ya kan? Kumpulan kursi yang terbuat dari rotan. Ya kan? Kursi, spesifiknya apa? Terbuat dari rotan. Banyak sekali adalah kumpulan bilangan kaca, kumpulan bilangan prima, kumpulan bilangan prima kurang dari 20, seperti yang dibilang Angel tadi. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Jadi nggak usah pusing untuk mencari contohnya. Yang penting kumpulan yang kalian buat itu adalah mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Kumpulan orang cantik, itu himpunan atau bukan? Moses, kalau ngomong orang cantik kayaknya Moses cepat nih. Kalau orang cantik, itu kumpulan orang cantik itu himpunan atau bukan? Apa ya? Hah? Himpunan, Pak. Himpunan. Menurut Nggak tahu kamu juga. atau tolak ukur orang cantik itu seperti apa? Apakah hidungnya harus mancung ke dalam? Itu baru dikatakan Nggak juga. cantik. Enggak juga. Enggak juga. Apakah misalnya matanya harus besar, misalnya, baru cantik? Enggak, Pak. Enggak juga, Pak. Atau rambutnya harus lurus, baru cantik? Dari hati yang baik baru cantik. Yang baik itu gimana? Yang baik yang setia, Pak. Yang setia. Waduh, udah bicara setia ini ya. Aduh, ya. Nah, itulah. Jadi biar tidak bingung seperti ada, kalau orang cantik itu tidak ada ukurannya, makanya dia nggak dikatakan himpunan. Orang cantik itu kayak apa sih?
Kan kita nggak atau orang menilai orang cantik itu beda-beda penilaiannya kan. Kita jadi nggak ada yang spesifik. Itu. Makanya dia bukan himpunan atau makanya dia dikatakan bukan himpunan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Yang berikutnya. Menyatakan himpunan. Nah, ini. Menyatakan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata atau kalimat. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan seperti yang dibilang Pevol tadi, atau dengan yang ketiga adalah dengan cara mendaftarkan anggotanya. Ya. Nah, kita bahas satu-satu dengan cara kata-kata atau kalimat, yaitu menyatakan himpunan itu dengan menyatakan syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut. Nah, contoh dengan kata-kata atau dengan kalimat, ya, itu tadi contoh-contoh yang kalian sebutkan itu. Himpunan hewan berkaki 2, himpunan bilangan asli, himpunan siswa kelas 7 SMP Yadika 13, itu dengan menyatakan kata-kata atau kalimat. Ya. Ya, ini paham ini ya. Nah, yang berikutnya adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, ini harus belajar hati-hati ini. Ya, yaitu menyebutkan sifat dari anggota himpunan tersebut yang dinyatakan dalam suatu variabel dan ditulis di dalam kurung kurawal. Ingat, kurung kurawal itulah yang menyatakan atau ciri-ciri dari himpunan. Ya, ketika kita menyatakan himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal. Nah, contohnya kalau ada misalnya A, ini menggunakan kalimat nih, merupakan himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Cara menyatakannya dengan notasi berarti dia kan ada hal variabelnya. Nah, pembatasnya 10 dan 40. Kalau di antara berarti dia harus di tengah-tengah. Berarti kita buat notasinya. A itu adalah X, bacanya gini, A sama dengan atau himpunan X di mana 10 lebih kecil dari X dan X-nya harus lebih kecil dari 40. Dan X elemen atau anggota bilangan prima. Ya. Yang A ini dengan notasi ini sama aja itu menyatakan himpunan yang dengan kalimat ini. Artinya dikatakan gini, kalau pengertiannya X itu atau himpunan A itu harus lebih kecil, harus lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 40. Atau antara 10 dan 40. Ya. Ini kalau dia menyatakan notasi. Cara penulisannya ini yang nggak boleh hilang itu yang ini. Kurung kurawal, variabelnya di mana, baru dia yang di tengah ini adalah perintahnya.